Welcome to the Baseface Network. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ginayatul Hidayani, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Seperti biasa, di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu tentang mengenal gaya-gaya film dokumenter. Film dokumenter itu kan film yang nyata, film real gitu. Di dalam film dokumenter itu jadi perkembangan dari konsep film non-fiksi yang dimana di dalam film tersebut atau film dokumenter itu mengandung subjektivitas dari para pembuatnya. Artinya di dalam film dokumenter ini bahwa apa yang direkam itu memang berdasarkan fakta yang ada, dan film dokumenter itu saat ini sudah menjadi tren tersendiri di dalam di dalam perfilman di dunia. Dan juga film dokumenter itu adalah salah satu bisa disebut untuk film ataupun mempunyai sebutan film pertama kali karya Lumiere, yang Lumiere bersaudara itu, yang mengisahkan tentang perjalanan yang dibuat pada tahun 1890-an. Nah, seiring berjalannya perkembangan, film dokumenter ini mempunyai gaya-gaya baru atau bermunculan gaya-gaya baru yang memiliki keunggulan masing-masing tentunya. Yang pertama itu ada expository. Nah, gaya dokumenter expository itu pendekatan yang memfokuskan pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan secara langsung dengan menggunakan teks tertulis, suara narator, ataupun suara karakter yang terlibat. Gaya dokumenter ekspositori ini memiliki ciri khas, yaitu gaya ekspositorinya ini penggunaan narasi untuk mempertanyakan dan menganalisis aspek-aspek moral, etika, ataupun kebenaran yang terkait dengan fenomena yang sedang dibahas ataupun yang sedang sekarang itu dibahas gitu. Selain itu, gaya ekspositori itu juga sering menggunakan narasi untuk menggiring opini-opini penonton atau mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu topik di situ. Jadi narasi itu tersebut digunakan untuk membentuk sudut pandang dari si pembuat film itu untuk memberikan interpretasi terhadap fenomena yang sedang diangkat. Selanjutnya itu ada direct cinema. Direct cinema itu merupakan gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur-unsur natural dan spontan. Nah, gaya ini cenderung fleksibel, namun sutradaranya itu dituntut harus mampu membaca situasi lapangan karena seringkali kondisi lapangan itu berubah-ubah. Jadi, jenis pendekatan direct cinema itu sama dengan cinema virate. Kenapa sama? Karena di cinema virate itu berkembang di Prancis pada tahun 1950-an. Amerika justru pada dasawarsa berikutnya, yakni pada awal 1960-an. Cinema virate ini di Amerika itu disebut dengan direct cinema. Itu makanya si direct cinema itu disamakan dengan cinema virate. Kemudian pada pengembangnya itu ada Robert Drew atau Richard Leacock, ada Albert dan David Miles, dan juga yang lain. Nah, Robert Drew ini adalah orang pertama yang mengadaptasikan gaya direct cinema itu ke dalam program tayangan televisi, dan beliau juga dianggap sebagai bapak direct cinema di Amerika. Kemudian, direct cinema itu juga percaya bahwa film dokumenter bisa bertindak sebagai sebuah cermin ataupun realita, maka berupaya agar kehidupan yang mereka rekam itu mampu menceritakan sendiri persoalannya, sehingga pembuat film hanya menjadikan alat untuk merefleksikan kepada layarnya. Selanjutnya ada gaya film observasional. Nah, gaya dokumenter observasional ini merupakan gaya yang menekankan pada momen spontan yang tidak terulang sehingga terkesan lebih natural apa adanya gitu. Sehingga peralatan syuting yang digunakannya juga tidak menggunakan
eh, panduan yang dirancang sebelumnya gitu tuh, seperti penggunaan tata letak lampunya khusus ataupun yang lainnya. Dan pembuatan film dokumenter observasional ini memerlukan keterampilan khusus dalam memahami perilaku manusia dan situasinya sehingga mampu mendeteksi momen-momen yang memiliki makna mendalam. Nah, ada juga kelebihan utama dari gaya film dokumenter observasional ini, yaitu kesabaran yang dimiliki oleh pembuatan film. Mereka itu harus bersiap-siap untuk menunggu momen-momen penting dan menanggapi dengan cepat untuk merekam kejadian-kejadian yang signifikan secara spontan ketika terjadi di hadapan kamera. Kemudian ada gaya dokumenter partisipatori, yaitu seorang veteran pembuat film etnografi bernama Jean Roche membuat pergerakan dalam sinema Virat. Nah, film Jean Roche itu berjudul kalau tidak salah itu Chronocycle of Summer ya pada tahun 1965, dan Jean Roche ini memproduksikan film sendiri. Film itu tidak sendirian, ditemani dengan seorang sosiolog bernama Edgar Morin. Nah, film ini mengangkat tentang pandangan masyarakat Paris dan juga perasaan mereka di akhir perang Aljazair. Nah, yang terakhir itu ada film dokumenter puitis dan juga dokumenter reflektif. Nah, dokumenter reflektif itu dokumenter yang membuat film mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada, dan penonton mengharapkan untuk mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan dengar di dunia ini gitu. Nah, salah satu gaya yang jarang banget ditemuin itu adalah gaya film refleksi. Gaya refleksi itu lebih jauh dibandingkan dengan gaya interaktif karena yang menjadi fokusnya itu penuturan proses pembuatan syuting daripada film untuk menampilkan keberadaan subjek atau karakter dalam film. Nah, tipe ini lebih fokus pada bagaimana film itu dibuat. Artinya, penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Justru hal ini yang menjadi titik perhatiannya, dan unsur-unsur teknis tersebut mengingat kepada penonton bahwa apa yang dilihatnya itu adalah hasil dari sebuah konstruksi yang menggunakan media film. Jadi film dokumenter refleksif ini jenis pembuatan film dokumenter unik yang berfokus pada proses pembuatan film dokumenter itu sendiri. Kemudian di dalam film dokumenter refleksif ini mempunyai ciri khas sendiri, ciri-ciri khas, yaitu yang pertama ada kehadiran sutradara dan kru filmnya, kemudian ada refleksi tentang proses pembuatan film dan juga pemahaman tentang subjektivitas. Selanjutnya itu ada tema-tema dalam film dokumenter, yaitu ada sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sejarah, dan juga biografi serta alam. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.